Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai revolusi hijau. Materi mengenai revolusi hijau ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk semester 2. Nah, apa itu revolusi hijau? Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pengertian revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi hijau ini sering disebut juga revolusi agraria. Revolusi hijau ditandai dengan makin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca dan alam, digantikan dengan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Adapun latar belakang munculnya revolusi hijau ini antara lain hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia II, pertambahan penduduk yang semakin meningkat, adanya lahan tidur, dan upaya peningkatan produksi pangan. Gagasan tentang revolusi hijau itu dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan yang tidak seimbang. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan hasil pertanian. Robert Malthus ini mengatakan bahwa kalau pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, sedangkan untuk peningkatan hasil pertanian itu mengikuti deret hitung. Apa maksudnya? Kalau deret ukur itu berarti 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pertambahannya itu dikali. Kalau deret hitung itu 1, 3, 5, 2, 7, 9, 11, 13, 15. Jadi ditambah 2, 2, 2 seperti itu. Jadi pertumbuhan penduduknya itu lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan hasil pertanian. Maka harus diterapkan strategi khusus untuk meningkatkan hasil pertanian tersebut. Nah, atas dasar pemikiran dari Robert Malthus ini kemudian mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah gerakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kalau di Indonesia terkenal dengan namanya program keluarga berencana 2 anak lebih baik. Itu dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk peningkatan produksi pangan antara lain dengan cara mencari dan meneliti bibit unggul dalam bidang pertanian dan menggunakan berbagai teknologi untuk pertanian. Ini merupakan pengertian revolusi hijau dan latar belakang terjadinya revolusi hijau. Revolusi hijau itu berkaitan dengan pengembangan tanaman serealia. Serealia itu apa? Tanaman biji-bijian, contohnya padi, jagung, gandum, kedelai, dan lain sebagainya. Jadi yang dikembangkan adalah tanaman pangan yang berupa biji-bijian. Pelaksanaan penelitian pertanian disponsori oleh lembaga Ford and Rockefeller Foundation dari Amerika. Di Meksiko pada tahun 1944 dilakukan penelitian terhadap tanaman jagung dan gandum. Kemudian di Filipina juga dibentuk International Rice Research Institute atau IRI yang bertempat di Los Banos. Ini melakukan penelitian terhadap padi, melakukan persilangan padi Taiwan dengan padi Indonesia yang menghasilkan IR8 atau PP8. Penelitian-penelitian ini kemudian menemukan bibit-bibit unggul yang memiliki ciri berumur pendek, menghasilkan hasil produksi berlipat ganda, dan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Pada Pelita 1 tahun 1969 diterapkan program INMAS, yaitu intensifikasi massal. Ada juga bimbingan massal atau BIMAS, dan intensifikasi khusus atau INSUS, dan juga operasi khusus atau OPSUS. Program BIMAS dan IMAS ini menekankan pada peningkatan partisipasi petani untuk meningkatkan produksi pangan. Sedangkan INSUS merupakan usaha intensifikasi kelompok guna memanfaatkan lahan pertanian. Sedangkan OPSUS adalah upaya memperluas area lahan pertanian yang lebih produktif dan mencoba memberi rangsangan dalam peningkatan produksi. Itu merupakan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penerapan revolusi hijau di Indonesia. Kaitannya dengan revolusi hijau di Indonesia dikenal program Panca Usaha Tani yang meliputi pemilihan dan penggunaan bibit unggul, kemudian pemupukan yang teratur, ada pengairan yang cukup atau irigasi, yang keempat adalah pemberantasan hama secara intensif, dan yang kelima adalah teknik pengolahan lahan pertanian. Ini tadi merupakan program Panca Usaha Tani. Kemudian ada berbagai cara
usaha pokok untuk meningkatkan usaha pertanian. Yang pertama adalah intensifikasi pertanian, yaitu upaya meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan formula panca usaha tani. Ini tadi yang kita bahas. Ada pengelolaan lahan, pemilihan bibit unggul, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama tadi. Itu merupakan intensifikasi. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi, yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Ini sekarang di luar Jawa dikembangkan real estate yang di Kalimantan itu untuk membuka lahan baru untuk pertanian. Yang ketiga adalah diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian itu upaya meningkatkan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman tanaman dengan modal sistem tumpang sari. Contohnya di antara lahan yang ditanami kacang panjang, nanti juga ditanami jagung, juga ditanami sayur-sayuran, itu namanya diversifikasi. Yang terakhir adalah rehabilitasi pertanian, yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan cara pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Ini merupakan berbagai usaha pokok untuk meningkatkan usaha pertanian. Dampak revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama adalah revolusi hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul. Yang kedua, revolusi hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. Yang ketiga, revolusi hijau dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi. Yang keempat, melahirkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masyarakat. Nanti salah satunya Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO. FAO itu merupakan organisasi pangan di bawah naungan PBB. Tahun 1988 Indonesia mendapatkan penghargaan itu karena berhasil swasembada pangan, memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Adapun dampak negatif dari revolusi hijau, yang pertama, ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya. Dan yang terakhir adalah kesempatan bekerja di pedesaan menjadi berkurang. Biasanya saat panen itu ada pekerja untuk derep, untuk memanen padi, tapi sekarang digantikan oleh mesin. Jadi pendapatan orang-orang di desa menjadi berkurang. Demikian materi mengenai revolusi hijau, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.